Jadi kita diperhadapkan setiap hari, Anda memilih hikmat manusia kah, hikmat dunia, ataukah hikmat Tuhan? Kalau hikmat Tuhan berarti berasal daripada Tuhan. Kalau hikmat dunia berarti berasal dari dunia. Kalau hikmat manusia berarti itu datang dari manusia sendiri, dan dunia itu kan dipenuhi dengan pikiran-pikiran manusia. Hikmat Tuhan itu tidak ada bandingannya. Makanya kalau saudara dapat hikmat Tuhan, sebenarnya saudara mampu menaklukkan dunia. Dunia di sekelilingmu, dunia di dalam dirimu, dan dunia semesta ini. Saudara harus belajar kepada orang yang memang Tuhan taruh hikmat itu. Bayangkan kalau Nebukadnezar menolak hikmat daripada Daniel. Daniel kan tidak punya pengalaman sama sekali, baru aja dibuang. Tapi dalam waktu yang tidak lama, dia harus mengartikan mimpi. Coba kalau Nebukadnezar tidak percaya mimpinya Daniel, apa yang terjadi? Betul? Jadi hikmat Tuhan tidak pilih-pilih usia. Tidak usah sok merasa lebih hebat dengan Tuhan, tapi selalu datang katakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Saya butuh Engkau, ajari saya Tuhan, sampai hal yang kecil. Ajari saya bagaimana saya harus bekerja yang benar. Ajari saya Tuhan bagaimana saya bisa mengajar anak dengan benar. Ajari saya bagaimana saya bisa bekerja yang baik di kantor. Ajari saya Tuhan bagaimana saya bisa bikin ini. Karena Tuhan semua yang bikin toh. Dia sumber hikmat, pengetahuan, pengertian tuh ada dari Tuhan, jelas. Makanya buku terbatas, manusia terbatas, tapi pada Tuhan waktu engkau belajar tidak terbatas. Kalau saudara mau dapatkan hikmat, saudara perlu takut sama Tuhan. Waktu engkau takut sama Tuhan, tadi katakan waktu orang punya hikmat dia akan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Waktu engkau menjauhi kejahatan, secara tidak langsung engkau sedang mendapatkan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan turun ketika kita hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara dan saya mau dikatakan orang berhikmat, miliki pengalaman dengan Tuhan. Semakin kau punya banyak pengalaman dengan Tuhan, semakin hikmat Tuhan dilepaskan dalam hidupmu. Jelas? Saudara tahu? Karena hikmat Tuhan dalam diri Salomo, makanya Ratu Sheba, raja-raja semua datang membawa emas, kayu yang terbaik. Semua harta benda dibawa datang kepada Salomo, diberikan dengan cuma-cuma. Hanya karena ingin melihat. Dan saudara yang sangat menarik ini, Ratu Sheba melihat bagaimana Raja Salomo itu memimpin rakyatnya, bagaimana istananya itu diatur. Wow, rapi sekali. Dia kan juga seorang ratu toh. Apa sih bedanya istananya dengan istananya Salomo? Wih, pelayan-pelayannya, cara mereka ya bekerja beda. Wih, penataannya beda, cara mereka melayaninya beda. Wow, kok di aku nggak punya ya? Beda. Ratu Sheba punya hikmat dunia, yang Salomo punya hikmat Tuhan. Makanya orang lihat. Nah, itu juga yang orang lihat tuh sama kami. Kok bisa ya Bapak Ibu itu pimpin orang gini loh? Murid-murid ini diajar, dilatih model begini ya? Makanya kakak senior saya sampai bilang, saya lihat cara kamu berbicara, terus orang-orang yang kamu layani itu cara melihat kamu, cara mendengarkan kamu tuh beda. Karena dia sedang mau membuat tesis tentang psikologi secara rohani. Itu hanya hikmat Tuhan, saudara. Makanya beda. Itu sebabnya waktu ada hikmat Tuhan di situ, pelayanan itu pasti berbeda dari pelayanan yang lain. Jelas ya? Jadi hikmat turun tidak susah-susah. Waktu engkau mau takut Tuhan saja. Arti takut kepada Tuhan itu berarti saudara menyadari Tuhan itu ada. Jadi duduk, berdiri, berjalan, berbaring, terbangun, engkau sadar sesadar-sadarnya Tuhan itu ada. Sebab Dia maha hadir.